Capres dan cawapresnya sama saja levelnya, tidak tahu apa tujuan jangka panjang. Tujuannya hanya ingin berkuasa dan melanggengkan kekuasaan. Pertanyaan dari awak media sebenarnya adalah tantangan untuk melihat seberapa bagus seorang pemimpin dalam memberikan jawaban. Kalau ada orang yang joget tanpa melihat waktu dan tempat, intelektualitasnya sangat rendah sekali. Negara bisa bubar beneran kalau dipimpin oleh orang seperti ini. Prabowo menyepelekan pertanyaan dari awak media. Padahal pertanyaan itu bisa saja mewakili isi hati rakyat. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Masa kampanye Capres dan Cawapres resmi dimulai. Ganjar mulai dari Merauke. Sambutannya luar biasa meriah. Dari sana Ganjar menyerap aspirasi warga di sana yang ternyata membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendampingan tenaga kesehatan. Makanya Ganjar membuat program satu desa, satu fasilitas kesehatan, dan satu tenaga kesehatan. Agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik. Sedangkan Mahfud memulai kampanye di Sabang, Aceh. Saat kampanye, Mahfud menawarkan program untuk mensejahterakan guru mengaji. Sedangkan capres sebelah, Anies, mengawali hari pertama kampanye dengan menyapa warga di Kampung Tanah Merah. Kalau Caimin, kampanye di Sidoarjo, Jawa Timur sambil main sepak bola. Bagaimana dengan Prabowo Gibran? Dua-duanya tidak kampanye pada hari pertama karena terhalang oleh tugas sebagai Menhan dan Wali Kota Solo. Mereka tidak mundur dari jabatannya sehingga hanya bisa mengajukan cuti. Itu pun tidak bisa setiap saat. Ada syarat dan aturan yang harus dipatuhi. Tapi ada satu kejadian yang sangat lucu saat Prabowo ditanya oleh awak media. Apakah dia akan mengambil jatah cuti untuk kampanye atau tidak? Prabowo tidak menjawab apapun. Dia tidak berkata apapun. Prabowo hanya merespon dengan cara berjoget. Bayangkan, ditanya awak media, jawabannya joget. Kira-kira kalau Anda tanya sesuatu pada teman Anda, lalu teman Anda itu cuma senyum lalu joget gemoy. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Anda pasti pikir teman Anda ini sedang stres atau ada yang salah dengan dia. Prabowo seolah tidak punya harga diri ketika hanya bisa joget saat ditanya sesuatu. Bayangkan, kesan garang di 2 pilpres sebelumnya, mantan prajurit. Bagi pendukungnya, Prabowo itu tegas dan gagah. Sekarang malah berubah menjadi gemoy dan lucu, seperti pelawak yang baru belajar ngelawak. Mungkin ini adalah arahan dari tim atau konsultan politik. Ketika ditanya sesuatu dan malas menjawab, jawab dengan joget. Memang itu adalah haknya Prabowo. Mungkin memang itu branding politik yang mereka pilih. Tapi kalau capresnya joget-joget begini, apakah pendukungnya bangga? Saya malah merasa geli. Bayangkan kalau seorang presiden, kepala negara, pas ditanya oleh awak media, dia joget. Atau kalian bayangkan saat ada forum internasional, pertemuan antar kepala negara dalam acara internasional, presidennya joget gemoy di hadapan awak media asing. Kalian sebagai rakyat Indonesia, apakah bangga atau malah malu sampai mau nangis? Gaya joget gemoy ini sama sekali tidak ada wibawanya. Joget kalau pas waktunya joget, ya silakan. Misalnya ada acara dangdut, atau ada acara yang diselingi nyanyi, silakan mau joget tidak apa-apa. Tapi kalau enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba joget-joget enggak jelas, ini benar-benar aneh dan ada yang tidak beres. Gaya joget ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah menutupi kesan galak dan isu masa lalu terkait pelanggaran HAM. Joget gemoy ini adalah pengalihan isu supaya Prabowo terlihat lucu dan menggemaskan. Tapi sayang, ini gagal total. Diajak diskusi soal HAM, dia dan timnya lari terbirit-birit tidak mau hadir. Yang kedua adalah untuk menjaring pangsa pasar dari generasi Z. Ini juga gagal karena ternyata mereka pintar-pintar. Mereka tidak gampang dibodohi sebagai alat untuk mendulang suara.
Ada satu video di TikTok. Jadi orang ini bicara soal satu fenomena yang cukup viral. Di kalangan generasi Z, nama Gibran diplesetkan jadi istilah lain yang dikaitkan dengan bohong, curang, dan lain-lain. Contohnya ada kalimat jangan menggibrani kalau tidak mau digibrani. Maksudnya jangan mencurangi kalau tidak mau dicurangi. Misalnya lagi, kamu sih suka gibrani orang. Maksudnya, kamu sih suka bohongin orang. Kalau begini terus, nama Gibran bisa jadi branding yang sangat jelek. Namanya bakal diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk sebagai akibat dari ulah pamannya di Mahkamah Konstitusi yang secara tidak langsung membantu Gibran mendapatkan hak istimewa menjadi cawapres. Yang ketiga, joget gemoy adalah untuk menutupi fakta bahwa Prabowo sudah tua. Usianya sudah 72 tahun. Untuk menjaring anak-anak muda, Prabowo harus diperlihatkan sebagai sosok yang tidak tua dan energik. Joget gemoy adalah salah satu yang logis menurut mereka. Joget-joget supaya kelihatan jiwa mudanya. Generasi Z jauh lebih pintar melihat fenomena saat ini. Mereka mungkin terhibur dengan joget-joget yang lucu. Tapi kalau urusan memilih pemimpin, tunggu dulu. Jago joget tidak akan menjadi patokan. Jadi pertanyaan buat kita semua adalah, maukah Indonesia dipimpin oleh orang macam ini? Apa-apa dijogetin aja. Kata Jokowi, Indonesia bakal jadi negara maju. Jangan salah pilih pemimpin. Masalahnya, anaknya menjadi cawapres Prabowo. Jokowi otomatis lebih condong mendukung Prabowo. Tapi, apa kali ini kita masih percaya dengan pilihan Jokowi? Capresnya cuma jago joget, jualan makan, dan susu gratis. Prabowo joget sebenarnya untuk mengalihkan pembicaraan. Toh, pada dasarnya dia juga bingung mau menjawab apa. Bukan bermaksud merendahkan, tapi kalau mau jujur, kalau mau waras, Prabowo paling tidak kredibel kalau soal kemampuan. Capres dan cawapresnya sama saja levelnya, tidak tahu apa tujuan jangka panjang. Tujuannya hanya ingin berkuasa dan melanggengkan kekuasaan. Pertanyaan dari awak media sebenarnya adalah tantangan untuk melihat seberapa bagus seorang pemimpin dalam memberikan jawaban. Kalau ada orang yang joget tanpa melihat waktu dan tempat, intelektualitasnya sangat rendah sekali. Negara bisa bubar beneran kalau dipimpin oleh orang seperti ini. Prabowo menyepelekan pertanyaan dari awak media. Padahal pertanyaan itu bisa saja mewakili isi hati rakyat. Apa susahnya menjawab pertanyaan seperti itu? Dengan berjoget, Prabowo sebenarnya tidak menghargai mereka. Pertanyaan itu dianggap seperti angin lalu. Masih mendingan Anies yang kalau dalam keadaan terjepit, paling cuma senyum atau kabur, atau mengalihkan topik pembahasan. Tidak pernah Anies joget dan berlagak konyol. Separah-parahnya Anies yang tidak bisa kerja, ternyata ada yang jauh lebih parah. Levelnya lebih kacau, yaitu joget gemoy. Saya kadang merasa sayang, negara menghabiskan uang puluhan triliun untuk menyelenggarakan pemilu, tapi kita disuruh melihat pertunjukan joget gemoy. Rasanya kayak kita bayar mahal di restoran terkenal, tapi dikasih makan mie instan kuah pakai telur ceplok. Jangan tertipu dengan gimmick politik murahan seperti ini. Nggak ada harga dirinya sama sekali. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.